Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya Pil Mediana dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode kali ini, Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema, yakni membudayakan kejujuran dan hidup penuh integritas. Secara sederhana, kejujuran adalah mengatakan kebenaran. Dengan kata lain, menyesuaikan kata-kata kita dengan realitas. Sedangkan integritas adalah menyesuaikan realitas dengan kata-kata. Dengan kata lain, memenuhi janji dan juga harapan. Integritas pada hakikatnya adalah nilai yang diberikan pada diri sendiri, kehormatan pada diri sendiri, dan menjadi suatu bagian fundamental dari etika karakter. Orang yang bohong, ingkar janji, dan tidak amanah adalah indikator utama rendahnya integritas seseorang. Lalu bagaimana yang perlu kita lakukan agar bisa membudayakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Haji Kasman, Magister Filsafat Islam, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah tetap eksis menjalani aktivitas keseharian ya Ustadz. Iya. Ini Ustadz juga sebagai akademisi di Unhas Jember. Jember, ya. Baik, luar biasa Ustadz. Nah, ini sesuai dengan tema yang kita angkat pada episode kali ini, yakni membudayakan kejujuran dan hidup penuh integritas. Bagaimana sebenarnya esensi dari kejujuran dan juga hidup yang penuh integritas tersebut? Selengkapnya akan kita dengarkan dan simak bersama tausiah dari Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih senantiasa sayang kepada kita, senantiasa memberikan rahmat terbaiknya, termasuk di dalamnya adalah rahmat keimanan, sehingga sampai saat ini kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, akhir-akhir ini kita masih dikejutkan masih banyaknya orang-orang yang kita anggap sebagai tidak jujur. Tidak jujur itu terindikasi dari masih marak korupsi, masih marak penipuan, bahkan kadang-kadang melibatkan orang-orang yang kita anggap sebagai public figure. Karena itulah kemudian apa sih sebenarnya kejujuran itu, apa itu kemudian integritas, lalu nanti kita akan membahas, mendiskusikan bagaimana cara untuk membudayakan kejujuran itu. Kalau kita buka di kamus, jujur itu diartikan sebagai ketulusan hati. Ketulusan hati. Ada lagi diartikan sebagai, kalau di kamus bahasa Indonesia itu tidak bohong, tidak curang. Kalau dalam bahasa Arab, jujur itu dari kata asidku. Asidku itu jujur, diartikan sebagai jujur. Kalau diartikan lagi, apa itu asidku? Asidku itu adalah mutabiqatul kalam lil waqi', kesesuaian pembicaraan dengan realitas, kesesuaian ucapan dengan realitas. Bahkan ada yang mengatakan mutabiqatul qaul ad-dhamira, kesesuaian ucapan dengan hati. Jadi bukan hanya dengan realitas, tapi juga dengan hati juga.
Artinya bahwa ucapan-ucapan yang tidak sesuai antara isi hati dengan apa yang diucapkan itu sesungguhnya adalah bohong. Itu sesungguhnya tidak jujur. Ya. Demikian pula ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan objek yang diceritakan, maka sesungguhnya itu juga termasuk bagian daripada tidak jujur. Nah, kejujuran itu atau asidku itu termasuk daripada salah satu af'alul qalbi. Af'alul qalbi itu perbuatan hati. Ya, jadi bukan perbuatan anggota tubuh, tapi af'alul qalbi. Bahkan disebutkan di salah satu kitab itu adalah aslul af'alil qalbi jami'iha. Pangkal dari semua perbuatan hati. Dalam arti lain bahwa perbuatan-perbuatan hati yang lainnya itu sangat dipengaruhi oleh kejujuran seseorang. Kalau orang itu memiliki sifat jujur yang bagus, maka af'alul qalbiyah yang lain, perbuatan-perbuatan hati yang lainnya itu akan terpengaruhi oleh itu. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah SAW wajar jika kemudian bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kamu wajib untuk berlaku jujur karena kejujuran itu bisa mengantar kepada albir. Apa itu albir? Albir itu adalah seluruh kebaikan. Itu namanya albir. Ya. Dan albir itu mengantarkan kepada yahdi ilal jannah, mengantarkan kepada surga. Surga itu adalah simbol kenikmatan, simbol kebaikan, simbol ketenangan. Nah, jadi kalau orang jujur itu tenang, hidupnya nikmat, dan seterusnya. Dan itu adalah itulah simbol daripada surga itu. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat jujur itu berpengaruh terhadap integritas seseorang. Artinya bahwa semakin baik, karena tadi saya katakan bahwa seseorang yang jujur itu bisa mempengaruhi terhadap af'alul qalbiyah yang lain, maka akan berpengaruh terhadap integritas seseorang. Semakin baik integritas seseorang, semakin baik kejujuran seseorang, semakin tinggi kejujuran seseorang, maka semakin baik pula integritas orang tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih itu kemudian integritas itu? Ya, integritas. Secara sederhana dikatakan bahwa integritas itu adalah keteguhan seseorang. Jadi konsistensi dan keteguhan seseorang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan keyakinan. Nah, jadi kalau orang memiliki keteguhan yang kuat dalam memegang kebenaran dan keyakinan, tak tergoyahkan oleh apapun, maka itulah sesungguhnya integritas seseorang berarti sangat tinggi sekali. Nah, ada yang membuat definisi sederhana dalam kaitan dengan ini, lebih sederhana lagi, dengan mengatakan bahwa gambaran daripada integritas itu adalah lawan langsung daripada kemunafikan. Ya, kemunafikan. Jadi kalau orang yang tidak punya integritas berarti dia munafik. Ya, jadi itu namanya lawan langsung. Jadi munafik itu lawannya daripada orang yang memiliki integritas. Jadi kalau orang tidak memiliki integritas berarti dia itu orang munafik, kan begitu. Atau sebaliknya kalau dia itu adalah orang munafik berarti dia tidak memiliki integritas. Ya. Karena itulah kemudian Rasulullah wajar jika juga mensabdakan al-munafiku ayatul munafiki salasa. Ada tanda orang munafik itu 3, idza haddatsa kadzaba. Jadi kalau dia berkata bohong, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Ya, diberi khianat. Kalau saya perhatikan, kenapa kemudian Rasulullah hanya menyebut 3 ini? Karena sesungguhnya ini kan sebuah gambaran tentang integritas. Karena persoalan tentang bohong, yang kedua adalah persoalan tentang ingkar janji, dan yang ketiga adalah persoalan tentang tidak amanah. Itu adalah 3 indikator utama bagi orang yang tidak memiliki integritas. Jadi gampang untuk melihat orang memiliki integritas atau tidak itu dari 3 hal ini. Dilihat apakah dia itu bicaranya bohong ataukah tidak.
termasuk bukan hanya bicara tapi juga perbuatannya. Yang kedua adalah dilihat kalau dia janji mudah ingkar ataukah tidak. Yang ketiga adalah persoalan kalau diberi amanah, apakah itu diberi jabatan, ini dan seterusnya, termasuk dititipi sesuatu, itu dia bisa amanah ataukah tidak. Nah, kalau 3 hal ini tidak bisa dilaksanakan, artinya dia berdusta, dia ingkar janji, lalu dia itu tidak amanah, maka gampang berarti dia tidak memiliki integritas. Nah, tidak memiliki integritas termasuk juga di dalamnya adalah tidak jujur, itu bisa mengancam, artinya membawa bahaya yang besar. Itulah sebabnya maka kita perlu untuk menanamkan kejujuran sedini mungkin sehingga terwujud kehidupan yang penuh dengan integritas. Saya menyimpulkan secara sebenarnya banyak sekali, tapi saya padatkan saja. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita usahakan dalam rangka untuk membangun kehidupan yang integritas dengan meningkatkan budaya jujur itu. Apa itu? Yang pertama adalah menumbuhkan sikap muraqabah, ya. Sikap muraqabah. Apa itu sikap muraqabah? Sikap muraqabah itu kesadaran bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, ya, selalu diawasi oleh Allah. Jadi kalau tidak diawasi kalau tidak memiliki kesadaran ini, maka orang akan seenaknya saja. Jadi dimanapun kita, termasuk diantaranya adalah kita misalnya berbohong pun, kita sadar bahwa ini akan dilihat oleh Allah, ya, akan dilihat oleh Allah. Dan karena dilihat oleh Allah, maka akan dipertanggungjawabkan kelak. Itu yang pertama. Jadi harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga, kesadaran muraqabah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kejujuran itu kan bagian dari akhlak. Karena bagian dari akhlak maka harus dilatih, ya, harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, maka akan susah. Harus dilatih. Karena itulah maka yang kedua itu adalah melatih untuk jujur dalam segala aktivitas. Termasuk diantaranya adalah melatih berbuat jujur dalam hal-hal yang itu tidak serius pun gitu, kita dilatih untuk bersikap jujur. Rasulullah itu melarang kita, meskipun hanya bercanda, bergurau, itu melarang berdusta. Ya. Kata Rasulullah, wailun liman yuhaddisu summa yakdziba liyadhaka bihin nas. Ya, kata Rasulullah begitu. Celaka bagi orang yang berkata lalu dia itu berdusta supaya orang tertawa. Jadi bercanda, ya niatnya itu bercanda dengan dalam rangka untuk membuat guyon, ya guyon. Tapi isinya itu adalah dusta. Itu tidak boleh, itu dianggap celaka. Ini menunjukkan bahwa dalam persoalan-persoalan yang bersifat seperti itu, guyonan yang bersifat kecil, yang bersifat mungkin tidak begitu serius pun, kita dianjurkan untuk tetap bersikap jujur. Kenapa? Karena begitulah maka dalam persoalan-persoalan yang lebih besar lagi kita akan senantiasa untuk bersikap jujur. Jadi itu yang kedua, ya. Baru yang kemudian yang ketiga, dalam latihan itu mesti ada yang namanya reward dan punishment. Ada yang namanya penghargaan dan hukuman, ya, penghargaan dan hukuman. Bagi orang-orang yang jujur haruslah diberi penghargaan seharusnya. Misalnya adik-adik kita yang jujur, anak-anak kita yang jujur misalnya, kita kasih hadiah gitu ya. Sebaliknya anak-anak kita, adik-adik kita yang tidak jujur itu diberi punishment. Sebenarnya punishment bukannya kepada orang lain saja, terhadap diri itu juga bisa punishment. Jadi kalau saya pernah membaca sejarahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah menghukum dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia itu asik di kebun lalu sampai ketinggalan sholat jamaah.
Nah, karena ketinggalan sholat jamaah dia menghukum dirinya. Bagaimana cara menghukum dirinya? Semua hasil daripada kebunnya itu kemudian disedekahkan sebagai hukuman atas dirinya karena sibuk di sibuk di ladang itu lalu sampai ketinggalan sholat jamaah. Artinya bahwa punishment itu bisa diberikan kepada diri kita ketika kita tidak bersikap jujur. Nah, yang terakhir adalah bahwa kita mengajak untuk merenungkan dampak daripada orang tidak jujur. Ya, dampak orang tidak jujur. Jadi orang tidak jujur itu memiliki dampak yang buruk baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Ya, meskipun kadang-kadang seakan-akan misalnya ini membantu orang, tapi sebenarnya itu membahayakan. Suatu contoh misalnya, ada saudara kita yang sedang misalnya berkonflik dengan tetangganya urusan tanah misalnya begitu, lalu kita diminta jadi saksi. Kita tahu misalnya saudara kita salah, tapi di pengadilan kita bersaksi dengan palsu, bohong. Kenapa? Karena dalam rangka untuk membantu saudara. Ini kan satu, kita bersikap zalim, berdosa. Kedua, berarti kalau nanti menang, misalnya saudara kita menang, itu kan berarti dia menang dengan cara yang tidak benar. Betul. Karena dengan cara tidak benar berarti apa yang didapatkan itu menjadi haram. Jadi tidak lagi menjadi kebaikan tapi keburukan. Ya, yang ketiga, terhadap orang yang kalah pun kita telah bersikap zalim. Kenapa? Karena kita merampas hak dia. Nah, ini contoh bahwa ketidakjujuran itu bisa mendatangkan mudarat yang besar. Ya, mudarat. Apalagi nanti kalau ditarik sudah dalam wilayah kepemimpinan dan lain sebagainya, tentu itu sangat berbahaya sekali. Sangat besar dampaknya. Ya, sangat besar sekali dampaknya. Sampai hakim bisa dibeli, itu dampaknya sangat besar sekali itu. Nah, apalagi misalnya kalau ada berita tentang orang ditangkap karena melakukan ini, maka kita bisa mengedukasi terhadap diri kita, adik-adik kita, anak-anak kita, anak didik kita untuk merenungkan itu loh orang yang tidak jujur, itu akibatnya kemudian sekarang dia ditangkap begitu. Betul, Ustaz. Ini penjelasan yang sangat menarik, menjadi gambaran kita untuk berintrospeksi lagi ke depannya. Begitu, bagaimana kita mengutamakan kejujuran dan juga penuh hidup dengan integritas itu tadi. Namun Ustaz, apakah kejujuran ini semuanya dilarang? Apakah ada kejujuran yang sebenarnya ini boleh dilakukan demi kebaikan? Apakah ada konteks seperti itu? Gitu. Untuk kejujuran itu dan sebaliknya, kalau tidak jujur itu kan berarti bohong. Tidak jujur. Tidak jujur itu kalau di dalam hadis Nabi itu hanya 3 hal yang boleh itu. Tidak jujur itu. Satu adalah dalam konteks suami istri, ya, supaya tidak misalnya istrinya dalam rangka membahagiakan istri misalnya. Ini misalnya istrinya, ini masakannya sudah enak belum mas? Oh enak itu, dalam rangka membahagiakan boleh ya, meskipun dalam artinya nggak enak ini gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai, 2 saudara yang bertikai, ya itu enggak boleh 2 orang yang bertikai itu enggak harus kita damaikan. Misalnya katakanlah misalnya si A tadi membicarakan tentang lawannya yang begini dan seterusnya misalnya, lalu lawannya tadi tanya kepada kita, kita kemudian menceritakan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh si A tadi itu, maka itu boleh. Kenapa? Karena saya sampaikan, esok gelut nanti itu kan begitu. Itu boleh. Yang ketiga adalah dalam konteks peperangan. Ya, peperangan. Yang namanya peperangan itu kalau kemudian kita berbicara sejujur-jujurnya, ya akhirnya kan lawan bisa tahu terhadap keberadaan kita dan kelemahan kita. Maka 3 hal ini boleh. Selain ini tidak boleh, meskipun tujuannya bagus. Saya nge-share ini dalam rangka menjatuhkan ini, ini adalah musuh Islam, tidak boleh.
Ya, karena konteks nusul itu kan harus jelas dulu ya. Jadi tidak boleh. Nah, saya kadang-kadang membuat ilustrasi begini. Meskipun tujuannya baik, tapi kalau caranya itu adalah tidak baik, maka tidak boleh. Satu contoh misalnya begini. Saya menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak, mencari rezeki dalam rangka menafkahi keluarga anak, itu kan tujuannya bagus. Tapi seumpama ini saya lakukan dengan cara menipu orang, kan tidak baik. Betul. Meskipun itu tujuannya baik. Ya, jadi tidak semua tujuan baik itu kemudian boleh berlaku bohong. Ya, kecuali 3 hal tadi itu. Ya, kecuali 3 hal itu. Tapi yang lainnya tidak boleh. Ya, itu ya. Ini menarik sekali karena memang ketidakjujuran tadi itu tidak ada ininya ya Ustaz ya. Ada batasannya juga. Iya, ada batasannya. Boleh dilakukan tapi ada batasannya. Dalam 3 konteks yang Ustaz Ya, sebutkan. ada 3 tadi itu yang boleh. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Walaupun memang Tujuannya baik. baik, tapi kalau misalnya caranya tidak baik itu tidak boleh. Karena tidak semua yang buruk mungkar karena tujuannya baik bisa berubah menjadi baik, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, yang mungkar tetap mungkar meskipun tujuannya baik. Ya. Baik, Ustaz. Nah, kalau misalnya bagaimana sebenarnya cara kita untuk meyakinkan diri dan memperkuat ketahanan diri kita apabila Ustadz dalam sekeliling kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur. Tentu kita yang sendirian itu perlu motivasi dan perlu keyakinan diri yang lebih besar begitu. Dan di konteks lain posisi kita terancam apabila tidak melebur dengan mereka. Apa yang harus kita korbankan? Nah, ada cara sebenarnya. Kalau kita tidak mampu adalah caranya berhijrah, berpindah, keluar. Iya. Ada kisah orang yang membunuh 99 orang. Lalu dia mau tanya bagaimana apakah ada cara untuk bertobat. Dikatakan oleh seorang yang ditanya itu, ya, orang yang dianggap pandai, tidak ada. Kamu sudah dosanya besar sekali. Ya, lalu dibunuhlah menjadi 100. Nah, lalu dia masih berkeinginan untuk bisa tobat. Lalu tanya lagi kepada orang lain, kepada orang yang dianggap sudah alim. Lalu si alim ini mengatakan, Anda masih ada jalan tobat dengan catatan Anda keluar dari daerahmu menuju daerah ke sana. Artinya apa? Bahwa saya lanjutkan kisah ini, dan ketika orang ini di dalam perjalanan untuk menuju ke tempat itu, orang ini meninggal. Nah, dikisahkan di dalam hadis itu bahwa orang ini kemudian termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Kenapa tobatnya diterima? Karena dia sudah keluar. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Bahwa ketika kita berada di dalam satu kawasan yang itu dalam kemungkaran dan kita tidak bisa menghindar dari kemungkaran itu, maka kita diwajibkan untuk keluar dari daerah itu. Di hadis Nabi yang lainnya juga memerintahkan iltamisul jar qabla dar, itu ada itu. Sebelum kita menempati suatu rumah, membuat rumah ya, menempati suatu kawasan, iltamisul jar qabla dar. Cari tahu dulu informasi mengenai tetanggamu sebelum kamu menempati rumah itu. Artinya apa? Bahwa sebelum kita menempati di kawasan itu, kita harus tahu dulu mengenai situasi kawasan itu. Kalau banyak kemungkaran, jangan masuk di situ. Nah, kenapa? Karena kalau banyak kemungkaran dan kamu tidak memiliki keahlian untuk bisa melawan mereka, maka kamulah yang akan termakan oleh mereka. Maka tidak boleh gitu. Maka kata Rasulullah, iltamisul jar qabla dar. Nah gitu. Jadi jalan satu-satunya ya situ. Menyingkir. Tapi kalau kita mampu memiliki keahlian, memang kita dianjurkan untuk berdakwah. Iya, berdakwah di situ. Ya, kalau kita memiliki kemampuan. Nah, bagaimana kita tahu? Ya, itu tergantung kepada masing-masing. Bisa atau tidak. Nah, kalau kita misalnya punya kemampuan kanuragan yang tinggi, sementara di situ banyak orang yang misalnya suka berkelahi, tidak apa-apa di situ kan begitu. Nanti kita bisa menundukkan mereka kan begitu. Ya. Jadi memang harus berhijrah. Ketika kita merasa tidak mampu untuk merubah mereka, tapi justru kita nanti akan terpengaruh, maka wajib kita keluar, hijrah, berpindah. Ya.
Apakah memang ada ganjaran dari Allah sendiri ketika kita berhijrah dan memilih untuk tetap dengan integritas kehidupan begitu, Ustaz? Iya, jadi kalau orang mampu mempertahankan integritasnya di tengah situasi yang seperti itu, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Saya kadang-kadang kalau ada orang tanya membuat ilustrasi begini ya, membuat gampang, sederhana, bahwa besar kecilnya pahala itu kan sangat ditentukan oleh sangat ditentukan oleh berat dan tidaknya tantangan. Ya, berat dan tidak. Ada orang yang sodakoh 10.000 dengan orang yang sodakoh 500.000. Saya katakan belum tentu yang 500.000 lebih besar pahalanya meskipun sama-sama ikhlas. Kenapa kok begitu? Yang 10.000 ini dalam 1 bulan itu pendapatannya hanya misalnya 100.000. Berarti kan hanya dia bisa 10%. Tetapi orang yang gajinya 500 misalnya sampai 50 juta misalnya, lalu dia sedekahnya 500.000. Ini kan kecil. Artinya tantangannya tidak seberat dengan yang 10.000 tantangannya. Nah, tantangan yang 10.000 kan berat sekali. Artinya kebutuhan dia itu sebenarnya juga banyak. Lalu hanya pendapatan sekian, berat sekali mengeluarkannya, maka pahalanya besar. Maka demikian pula orang yang berada di dalam lingkungan yang tidak bagus, lalu kemudian dia mampu mempertahankan integritasnya, lingkungan tidak jujur, tapi dia mampu jujur, pahalanya lebih besar daripada orang yang hidup di kawasan santri. Ya, di kawasan santri. Ya. Kenapa? Karena tantangannya kan di kawasan santri ringan sekali, tapi kalau di situ tantangannya berat. Ya, begitu. Masya Allah, ini sebuah ganjaran dan janji Allah ya Ustaz. Ya. Allah tidak pernah melihat bagaimana hasilnya dan bentuk tapi prosesnya, sejauh mana proses orang ini untuk menjadi baik, bagaimana proses orang ini mengerjakan sesuatu kebaikan. Semakin berat liku-likunya, semakin besar pula pahalanya begitu. Masya Allah, ini sebuah inspirasi bagi kita semua tentunya Ustadz. Dan apa yang Ustadz sampaikan di episode kali ini sangat bermanfaat. Namun kita terbatas dalam waktu yang hanya 30 menit dalam status umum kali ini. Namun tentunya semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya kepada Ustadz Kasman yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Dan pemirsa, tentunya integritas itu tidak diwariskan secara DNA, namun dibentuk oleh proses dan juga etika. Kehebatan seorang manusia bukanlah pada seberapa banyak kekayaan yang dia peroleh, tetapi pada integritas, kemampuan untuk mengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan hal-hal yang positif. Allah akan menolong orang-orang yang jujur, karena berbohong akan merusak keimanan. Orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Semoga tayangan Status Umbun kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Sama-sama.